Selamat pagi untuk anak didik kami, Bapak Ibu Guru beserta orang tua dari anak didik kami. Hari ini kita akan ibadah pagi Sabtu 26 Februari 2022 dengan tema Yesus mengharapkan kita datang kepadanya seperti anak kecil yang polos. Dan di masa rekonsiliasi atau pertobatan yang akan kita mulai pada Rabu Abu dan sampai 40 hari ke depan, Tuhan meminta kita untuk memperbarui diri kita menjadi yang lebih baik. Maka ada baiknya kita awali ibadah ini dengan lagu pembuka. Kita bernyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dua-dua ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Intensi kita pada pagi hari ini, kita memohon berkat Tuhan agar kiranya Tuhan membantu kita beserta orang-orang yang sedang sakit, khususnya dunia yang sekarang ini sedang merasakan wabah virus corona, supaya cepat sembuh. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara kami beserta para perawat dan tenaga medis lainnya. Engkau mengetahui bahwa dunia pada saat ini sedang mengalami wabah virus corona dan Omikron yang menghambat setiap kegiatan kami. Kami percaya Tuhan, untuk kedepannya Engkau pasti membantu kami. Berkatilah kiranya tenaga kesehatan, orang-orang yang merawat seluruh orang yang sedang mengalami sakit pada saat ini. Kiranya berkat penyertaan-Mu selalu membantu mereka agar mereka dapat cepat sembuh dan dapat berkumpul dengan keluarga mereka dan dapat merasakan sukacita bersama. Marilah kita menyatakan diri kita dengan pernyataan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah yang Maha Rahim. Sebab kami percaya berkat dan penyertaan kasih-Mu selalu menghimpun dan menguduskan kami dari dosa dan ketidakpantasan kami di hadapan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami hari ini, supaya dalam segala kekurangan kami menjadi layak bagi-Mu dan memahami pesan Injil-Mu hari ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu antar bacaan. Sebelum kita mendengarkan isi firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, dua-dua ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Anak didik kami sekalian,
bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus. Nah, kita semua membuat tanda salib di kening yang mengartikan bahwa dengan pikiran aku percaya, dengan mulut aku berkata, dan dalam hati aku simpan kabar gembira dari Tuhan. Sama-sama nanti kita ucapkan seperti itu ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dengan pikiran aku percaya, dengan mulut aku berkata, dalam hati aku simpan kabar gembira dari Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, lalu memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Baiklah anak didik kami sekalian, Injil kita pada pagi hari ini ingin mengatakan bahwa Yesus sangat menantikan kita, sangat menantikan anak-anak ibu untuk datang kepada Yesus. Maksud dari datang kepada Yesus ini yang pertama ialah bagaimana kita dapat mengucap syukur atas berkat penyertaannya. Contohnya, ketika kita bangun pagi, apakah kita sudah mengucap syukur? Ketika kita ingin makan, apakah kita mengingat Tuhan atas makanan dan minuman yang baru saja kita santap dan akan kita rasakan? Ketika kita lagi senang, misalnya mendapatkan hadiah, apakah kita mengingat Tuhan? Nah, selama ini mungkin bukan hanya anak-anak ibu saja. Ibu bapak gurumu juga pasti hanya mengingat Tuhan terkadang dalam waktu sedihnya atau dalam keadaan yang lagi susah. Di sini Yesus sangat rindu dengan kita. Rindu ingin kita datang kepadanya. Karena hanya dengan doa kita dapat berjumpa dengan Yesus. Tema kita pada bacaan hari ini yakni bahwa Yesus mengharapkan kita semua datang seperti seorang anak kecil yang polos. Artinya seorang anak kecil yang polos, apa yang ada dalam hati kita, kita utarakan kepada Yesus. Tidak ada yang tertutup-tutupi. Sebelum kita mengatakannya, mungkin Yesus sudah mengetahuinya. Namun, Yesus ingin dari kita sendirilah apa kira-kira yang ingin kita butuhkan dan ingin kita minta kepada Yesus. Seperti bacaan yang pernah kita dengar, datanglah maka pintu akan dibuka. Atau ketuklah maka pintu akan dibuka. Berarti makna dari kata tersebut ketika kita meminta bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya masa puasa atau masa prapaskah. 2 Maret kita akan menerima abu. Dan diawali dengan Rabu Abu. Lambang abu mengartikan bahwa kita manusia akan kembali ke abu. Nah, selama 40 hari ke depan itu menjadi masa pertobatan kita, masa pembaharuan diri kita, masa kita memperbaiki diri. Jika selama ini kita hanya mengingat Tuhan di saat kita senang dan kita lupa untuk mengucap syukur kepadanya, mungkin di masa pertobatan ini kita banyak untuk berjumpa dengan Tuhan. Contohnya dengan doa-doa harian kita, seperti doa novena atau doa kepada Allah secara pribadi. Allah ingin kita supaya menyempatkan diri kita di sela-sela kesibukan untuk bertemu dengannya. Mungkin banyak juga dari kita yang mengatakan bahwa permohonanku masih banyak yang belum dikabulkan Tuhan. Aku meminta ini, tetapi lama sekali dikabulkan Tuhan. Mungkin Tuhan lama mengabulkan doa kita bukan karena
Tuhan lupa, hanya saja Dia ingin kita lebih intens dan lebih pribadi lagi untuk meminta kepadanya. Mungkin kita meminta hanya dalam keadaan yang kita butuhkan atau dalam keadaan yang memang kita harus mendapatkan hal tersebut. Tetapi Tuhan mau bahwa walaupun kita tidak membutuhkannya, kita harus memintanya. Seperti berkat. Mungkin berkat ini luas pengertiannya, melebihi dari kata rezeki. Kita meminta berkat sama Tuhan, berarti kita meminta keselamatan pada Tuhan, meminta kesehatan kepada Tuhan. Kita bangun pagi dengan keadaan yang segar, itu merupakan berkat bagi Tuhan. Kita dapat berkumpul dengan keluarga kita, dengan sanak saudara kita, itu merupakan berkat bagi Tuhan. Maka saya mengatakan tadi, apakah kita sudah bersyukur hari ini? Dan apakah di masa pertobatan nanti, bisakah kita memperbarui diri kita sehingga setelah 40 hari kita memasuki yang namanya masa Trihari Suci dan masa Paskah dengan pembaruan hidup yang baru. Kita tahu Paskah dilambangkan dengan telur. Artinya telur kan kehidupan yang baru. Nah, berarti kehidupan yang lama, kesalahan yang lama, pembaruan diri yang lama, sifat kita yang melukai hati orang lain, perkataan yang menusuk hati orang lain, perbuatan atau tata krama kita yang membuat orang lain kesal kepada kita. Mungkin di masa pertobatan nanti yang akan datang, kita bisa sedikit demi sedikit untuk memperbaharuinya. Sehingga ketika nanti kita sudah masuk pada masa Paskah, kita sudah menjadi manusia yang baru. Sehingga lambang telur Paskah lebih dimaknai atau ada pemaknaan lambang telur Paskah. Tidak hanya kita tahu bahwa ini telur, lambangnya kehidupan yang baru. Nah, tetapi kita juga harus seperti telur tersebut, yakni bisa membawa perubahan. Kita bisa melakukan perubahan dalam diri kita sehingga orang melihat kita dan mereka juga bisa mengikuti cara kita dalam berkata ataupun bertindak. Semoga renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus selalu merindukan kita. Dia tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan apapun permintaan kita. Karena Yesus hanya sejauh doa. Semoga amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas renungan yang baru saja kami dengarkan tadi. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Selama ini kami banyak meminta, tetapi kami lupa untuk bersyukur. Selama ini kami hanya datang kepadamu hanya dalam waktu kami senang. Dan kami lupa untuk berterima kasih kepadamu. Kami juga mohon kepadamu, semoga kami bisa menjadi anak-anak yang bisa Engkau sayangi dan bisa kami arahkan bagaimana kehidupan kami ke depannya. Sebentar lagi kami juga akan memasuki yang namanya masa Prapaskah, yakni masa pembaharuan. Kami mohon ajarilah kami agar kami menjadi anak-anak yang mau memperbaiki diri kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang layak disebut sebagai anak-anak. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Lagu penutup, Kita bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi, dua-dua ya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan serta gembiraku. Semua jalan di dunia
pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, memberikan kita kesehatan, dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin.